Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, saya akan coba sharingkan pandangan saya untuk NFP nanti yang mengenai XAUUSD. Mungkin ini akan kita bahas dulu secara teknikal. Nah di sini kalau secara teknikal memang posisi XAUUSD itu sedang sideways ya. Dia sedang sideways kurang lebih di harga 1708 sebagai support levelnya dia, dan kemudian 1714 sebagai area level resistennya dia untuk saat ini. Dan kalau kita lihat di sini itu saya menggunakan time frame 1 jam. Nah, di time frame 1 jam ini kalau kita lihat di sini kan ada struktur harga. Di sini ada struktur harga ini naik, turun, naik. Nah, ini saya tarik Fibo-nya itu dari struktur harga swing low-nya dia. Nah, kemudian kalau kita perhatikan memang sini dapat ya 1708 sampai 1705 itu sebagai area supportnya dia di Fibo 161.8 sampai 188.8. Nah, kemudian seperti biasa ya 1700 itu masih jadi area support bullishnya dia. Yang artinya kalau misalkan dia masih bertahan di area ini, itu dia masih kemungkinan potensi untuk naiknya masih cukup besar. Nah, tapi di sini kalau kita perhatikan, sini ada supportnya lagi ya. Nah, supportnya itu sebenarnya di 1695, bukan di 1697. Jadi aslinya itu ada 1695. 1695 ini bertepatan dengan area low-nya dia yang ada di sini sebelum dia memberikan kenaikan break dari 1700-nya. Nah, kalau dia break dari 1700, maka target dia itu terendahnya itu ada di sini. Ya, terendahnya itu ada di 1673.72, yaitu bertepatan dengan Fibo 488.8. Ya, ini kan kita track sini, ketemunya di sini. Nah, kita ketemu low-nya dia. Kalau dia mau retest lagi area breakout dia di sini, dia kan breakout tanggal 3 Oktober ya. 3 Oktober, sekarang sudah tanggal 7 Oktober. Nah, dia breakout di sini berarti kalau dia mau retest minimal dia break dulu 1700, kemudian dia lanjut ke area Fibo 488.8-nya ini. Nah, ini ada area breakout dia belum di retest. Karena kan kalau kita lihat ini agak susah di breakout sama dia ya. Tanggal 30 September dia coba breakout, jadi dia itu baru bisa breakout di tanggal 3 Oktober kemarin. Nah, ini kalau kita lihat memang posisinya lagi sideways, belum ada pergerakan juga. Lalu kalau kita pantau dari si DXY juga masih uptrend, belum ada belum ada rejection ya untuk downtrendnya. Dan kalau kita perhatikan dari EMA sendiri ya di time frame daily untuk DXY. Oke, sebentar. Nah, untuk DXY di sini masih bertahan di atas EMA 50, artinya dia masih cukup baik untuk downtrendnya, untuk uptrendnya dia. Kemudian kita cek lagi untuk time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam ini kalau kita perhatikan memang harganya juga sudah bergerak di atas EMA 50 kembali dan mereka akan terjadi golden cross kembali. Kemudian kita cek lagi di time frame 1 jam ini ya. Untuk 1 jam juga masih di atas EMA 50. Nah, ini dia sudah break dari Fibo-nya dia. Dari Fibo 488 yang artinya kita akan coba tarik Fibo baru dari swing low dia ada di sini. Nah, kalau di sini kalau kita lihat memang dia tuh bertahan atau saat ini dia reject di area Fibo 161.8 sampai 188.2, yaitu kurang lebih di level harga 112.3 sampai 112.5. Itu ada level harga ini ya. Ini kalau kita perhatikan memang dia itu lebih cenderung untuk melakukan retest di sini. Dan kalau kita lihat memang selama dia belum bisa begini artinya dia akan coba turun kembali kemana ke area Fibo 100 ini, ke area breakout dia di 111.72. Begitu. Kalau dia naik pun nanti tertingginya itu akan naik ke sini lagi. Ya, ini kenaikan dia next target dia kemudian sampai tertinggi 115.39 ini. Jadi dia break dari height dia yang kemarin itu ada di Fibo kurang lebih 423.6, yaitu di 114.775 di sini. Jadi memang yang harus kita perhatikan adalah level ini untuk saat ini di 161.8, yaitu 112.3. Kalau dia breakout ini lagi artinya dia akan naik lagi, tapi kalau dia tidak breakout ini dan minimal dia harus bisa break juga dari low dia yang ada di sini ya di 110.7 sebagai swing low dia, baru dia bisa melanjutkan tren turunnya lagi dengan cara breakout dari 110.0 ini ya di sini ya. Tapi minimal dia harus break dulu dari swing low yang di 110.8 ini, begitu. Kalau ini sih kalau saya perhatikan memang si DXY sendiri masih cukup kuat naik ya di time frame besar.
Dan penurunan hari ini pun, yang kemarin pun itu bisa dianggap sebagai koreksi aja. Tapi yang perlu kita perhatikan memang level 112 ini, itu cukup penting. Kalau dia tidak break ini artinya di time frame 4 jam nanti, yang di time frame 4 jam ini, itu dia akan turun lagi ya. Pertama dia akan turun dulu ke 100 berapa 111,6 karena ini ada area breakout dia juga di sini 111,6 yaitu sebagai supportnya dia. Kemudian ada 110,79 lagi dan terakhir itu ada 110 pas ya. Kalau nanti di NFP misalkan hasil datanya bagus, maka kemungkinan besar dia akan naik ke 113,25 sampai 113,5 di sini. Ini bertepatan dengan height dia di time frame 4 jam yang ini. Untuk Fibo 288,8 sampai 261,8 ya. Nah, ini untuk XAUUSD dari lagi sideways, kalau dia naik pun minimal dia harus bisa break dari 114 ini. Karena 114 ini adalah area resisten dia. Kemudian tertingginya itu nanti kalau dia bisa break dari 1714, dia bisa kita lagi ke 1730 sampai 1729 ya. Dan mungkin nanti akan bertahan lagi di 1725 karena ini ada area resistennya dia. Nah, kalau dia turun nih 1700 targetnya atau 1695 sampai terendahnya di 1673. Nah, itu yang harus kita perhatikan untuk hari ini. Oke. Jadi ini beberapa level yang mungkin bisa kalian jadikan patokan atau acuan. Oh ya, satu lagi 1687 sama 1080 ya di sini, sorry. Nah, jadi ini ada beberapa level acuan yang bisa kalian pakai untuk NFP nanti malam kalau kita bahas secara teknikal. Mungkin nanti secara fundamental akan saya update di channel Telegram Juna Trading ID. Jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.